Hai guys, kami dari kelompok 3 mata kuliah pembelian dan pergudangan. Di sini kami akan berbagi informasi seputar konsep pembelian dan pergudangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Oktavia Maharani, Rizky Benita, Regina Andini, saya Yasmin Nur, Rahim Bila, Selvi Ardiana, Nurindra Mandiri, dan Dea Hani. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengertian dasar pembelian dan pergudangan, pengaruhnya dalam operasional hotel, dan juga tugas serta tanggung jawab controller dalam hotel. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama, apa sih pengertian dasar pembelian dan pergudangan? Pembelian atau purchasing merupakan kegiatan dalam suatu perusahaan berupa pencarian barang, pemesanan barang, dan pembelian barang dari suatu vendor untuk keperluan kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, dalam kasus ini yang dimaksudkan yaitu hotel. Sedangkan pergudangan menurut Suranti tahun 2007 merupakan serangkaian kegiatan dalam penyimpanan logistik, mulai dari kegiatan penerimaan, pencatatan, pemasukan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan, pengeluaran, dan pendistribusian sampai dengan kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan gudang. Jenis-jenis pergudangan dibagi menjadi dua, yaitu ada terpusat dan tidak terpusat. Pergudangan terpusat merupakan ketika suatu perusahaan memilih dan mengelola satu gudang pusat di suatu lokasi untuk menyimpan semua stoknya. Dari gudang tersebut, perusahaan kemudian mendistribusikan barang-barang mereka ke tempat yang dituju. Sedangkan pergudangan tidak terpusat, yaitu ketika suatu perusahaan mengoperasikan beberapa gudang di beberapa lokasi yang berbeda. Akan tetapi, setiap pergudangan bertanggung jawab untuk memesan dan menyimpan stok mereka masing-masing. Fungsi pergudangan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada movement atau material handling. Yang kemudian prosesnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada receiving atau unloading, yang kedua transfer, yang ketiga order selection, dan yang terakhir ada shipping atau loading. Fungsi yang kedua ada storage sebagai holding, yang kedua sebagai consolidation, yang ketiga sebagai outbound dispersion, dan yang terakhir sebagai good in process mencakup produk mixing. Fungsi yang ketiga dan yang terakhir sebagai information transfer di tingkat persediaan, tingkat perputaran, tingkat pemakaian barang persediaan, hingga pemanfaatan ruang gudang. Kegiatan Purchasing Department dalam operasional hotel menurut Lee Evans 1995 diantaranya adalah yang pertama ada administratif, yaitu kegiatan dalam pemilihan harga, pemilihan supplier, dan pembelian barang yang dibutuhkan. Yang kedua adalah receiving, yaitu kegiatan dalam penerimaan barang-barang yang dibeli untuk kebutuhan operasional hotel. Yang ketiga adalah issuing, yaitu kegiatan dalam pendistribusian barang-barang ke departemen-departemen di hotel yang membutuhkan. Kemudian menurut First FB, kegiatan purchasing memiliki beberapa sasaran yang dapat menunjang operasional hotel dengan baik. Antara lain yang pertama adalah right product. Produk yang baik atau tepat di mana setiap pembelian barang harus sesuai dengan keinginan dari departemen yang bersangkutan. Yang kedua adalah right price, maksudnya harga yang baik di mana memiliki harga yang terjangkau namun barang tetap berkualitas. Yang ketiga adalah right quality, maksudnya adalah kualitas yang baik di mana pembelian barang yang berkualitas untuk kebutuhan operasional nantinya akan sangat berpengaruh terhadap efisiensi. Yang keempat adalah right quantity, kuantitas yang baik di mana pembelian didasarkan pada jumlah yang tepat. Yang kelima adalah right time, maksudnya adalah waktu yang baik di mana memperhatikan kapan suatu barang harus dibeli maupun didatangkan, kapan harus ditunda maupun
tidak membeli sama sekali. Yang terakhir, yang keenam adalah right supplier. Supplier yang baik di mana purchasing harus memilih supplier atau vendor yang mengetahui bagaimana spesifikasi barang-barang kebutuhan operasional hotel. Selanjutnya, dalam aktivitas purchasing ada beberapa proses dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama adalah perencanaan. Sebagai pemilik usaha, harus merencanakan apa yang menjadi kebutuhan bisnis saat ini. Bagaimana plus dan minus ketika melakukan pembelian ataupun menyewa jasa tertentu di waktu tertentu. Yang kedua adalah memilih supplier. Tentu ada beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan dalam memilih supplier, yaitu yang pertama adalah reputasi, yang kedua adalah harga dan kualitas, yang ketiga adalah jarak, yang keempat adalah pelayanan, dan yang terakhir adalah cadangan. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan bidding. Bidding adalah proses penawaran dari supplier berdasarkan Request for Information atau RFI yang diberikan oleh pengusaha. Dan yang terakhir adalah negosiasi. Negosiasi yang dilakukan biasanya terkait biaya. Fungsi warehouse dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama efektivitas yang memungkinkan staf terkait untuk mengakses barang atau bahan baku. Kedua, komunikasi dan pelaksanaan sehingga semua fungsi dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, efisiensi dalam pengontrolan stok barang atau bahan baku yang secara kontinu. Dan yang terakhir, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan barang atau bahan baku yang dibutuhkan departemen lainnya. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kegiatan purchasing atau pembelian dalam sebuah operasional hotel. Kegiatan purchasing atau pembelian dalam operasional hotel tidak hanya melakukan transaksi pembelian untuk pemenuhan kebutuhan operasional dari setiap departemen-departemen yang ada di hotel saja. Kegiatan purchasing atau pembelian juga memiliki fungsi sebagai pengendalian biaya atau cost control operasional hotel dan juga meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh hotel tersebut. Purchasing yang baik menyebabkan pengendalian biaya operasional hotel menjadi lebih efisien dan meningkatkan keuntungan bagi tiap hotel. Dan sebaliknya, apabila purchasing atau pembelian yang dilakukan tidak baik, menyebabkan pengendalian biaya operasional hotel menjadi tidak efektif serta dapat pula menyebabkan kerugian bagi hotel. Lalu, saya akan membahas tentang pengendalian biaya atau cost control. Pengendalian biaya adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengatur seberapa besar pengeluaran yang dilakukan dan seberapa besar pemasukan yang didapat. Setiap hotel pasti berusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran yang akan atau telah mereka lakukan dengan harapan untuk bisa tetap mempertahankan usahanya. Ingat, revenue have to be higher than its cost. Di sini bisa kita sebutkan 4 kategori utama dari biaya. Tersebut adalah food cost, beverage cost, labor cost, dan overhead. Selain itu, terdapat beberapa controllable cost yang ini ialah biaya yang dapat berubah berdasarkan penjualan perusahaan. Sebagai berikut. Variable cost ialah naik dan turunnya biaya karena food cost dalam proporsi langsung membeli lebih banyak food inventory. Yang kedua, semi variable, yakni naik dan turunnya biaya pengeluaran dalam proporsi yang tidak langsung atau labor cost. Fixed cost. Yang ketiga, fixed cost. Biaya yang dikeluarkan tanpa memandang apakah penjualan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Ini masuk ke dalam overhead cost seperti biaya sewa, gedung, asuransi, utilities, dan sebagainya. Dan juga terdapat non-controllable atau fixed cost, yaitu biaya yang harus dibayar terlepas dari apakah operasi itu menghasilkan uang atau kehilangan uang. Ini merupakan beberapa hal yang meliputi overhead cost, itu lease, utilities, and insurance, atau tidak berubah berdasarkan penjualan operasi. Selanjutnya adalah Profit and Loss Report.
Laporan laba rugi (P&L) adalah informasi mengenai penjualan dan biaya dalam periode waktu tertentu. P&L juga disebut dengan income statement, menunjukkan apakah kegiatan operasional mengalami keuntungan atau bahkan mengalami kerugian selama periode waktu yang telah ditentukan. P&L membantu manajemen untuk menentukan bagian mana saja yang harus dilakukan penyesuaian agar kegiatan operasional berjalan sesuai dengan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Agar operasional menguntungkan, penjualan harus dapat melebihi biaya yang dikeluarkan. Untuk net earning atau laba bersih biasanya tercantum di bagian bawah P&L statement. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam cost control. Yang adalah jumlah item atau cost, yang kedua sistem POS atau labor cost, dan yang terakhir adalah supplier atau vendors. Lalu ada labor cost. Labor cost atau biaya tenaga kerja adalah biaya semi variabel yang dapat dikendalikan. Biaya ini terkait dengan penjualan, tetapi tidak secara langsung. Sebagian besar operasional memiliki staf full-time dan juga staf part-time. Maka dari itu, jumlah penjualan berpengaruh terhadap jumlah staf yang dimiliki untuk terciptanya operasional yang tepat dan efisien. Faktor yang mempengaruhi labor cost diantaranya business volume, yaitu jumlah penjualan operasional yang dilakukan untuk periode waktu tertentu berdampak pada biaya tenaga kerja atau labor cost. Yang kedua, employee turnover adalah jumlah karyawan yang dipekerjakan untuk mengisi satu posisi dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, quality standard, yaitu spesifikasi operasional yang berkaitan dengan produk dan pelayanan. Dan yang terakhir, operational standard, persiapan produk yang harus benar-benar memenuhi standar operasional. Lalu untuk standar pengawasan yang dilakukannya sendiri meliputi 1. Mengawasi penerimaan barang yang dilakukan oleh receiving dalam perhitungan kuantitas dan kualitas barang berdasarkan form order pembelian atau market list. 2. Mengawasi dan memastikan barang yang keluar dari store harus disertai dengan dokumen store requisition yang lengkap, seperti quantity requisition item, stock on hand, tanggal, nama, dan juga tanda tangan. Yang ketiga, mengecek semua dokumen pendukung untuk pembelian, meliputi purchase order, purchase requisition, market list, cash purchase, dan sebagainya untuk semua jenis pembelian. Nah, lalu untuk tugas dari cost control hotel sendiri yaitu 1. Menyusun budget dan anggaran hotel, bertanggung jawab terhadap pengendalian seluruh biaya yang dilakukan oleh masing-masing departemen hotel. 3. Menyetujui pembelian barang dengan bekerja sama dengan bagian purchasing. 4. Mengawasi keluar masuk barang lengkap dengan dokumennya. Dan yang kelima adalah melakukan inventory setiap bulan dan membuat laporan. Sedangkan pengertian dari budgeting itu sendiri merupakan proses pembuatan anggaran atau perencanaan keuangan yang berfungsi untuk menentukan modal awal sebagai target penjualan, membuat, mengontrol pengeluaran, dan mendukung rencana strategis perkembangan bisnis. Nah, operating budget sendiri memiliki arti yaitu suatu rencana keuangan yang dibuat untuk periode waktu tertentu, biasanya bulanan. Di dalam operating budget sendiri ini terdapat suatu proses yang biasa dikenal dengan istilah forecasting atau perakiraan. Nah, lalu apa sih pengertian dari forecast sendiri? Forecast adalah sebuah teknik untuk memprediksi kejadian bisnis di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah dirangkum sebelumnya. Melakukan monitoring. Monitoring sendiri merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan rutin dan mengukur kemajuan atas objektif suatu program. Selanjutnya, melakukan buying. Nah, dalam melakukan buying atau pembayaran ini terhadap barang-barang yang telah dibeli dengan mencocokkan kesesuaian harga barang tersebut dengan nota pembelian. Lalu, melakukan storing. Storing sendiri merupakan kegiatan menyimpan, menjaga, dan mengontrol barang-barang di store yang dilakukan oleh petugas storeroom. Berikutnya adalah standar ketika melakukan purchasing, receiving, storing, dan inventory. Pertama, saat menjadi purchasing, kita harus bisa memilih supplier yang tepat dan terpercaya agar kebutuhan operasional perusahaan bisa terpenuhi dengan baik. Lalu, saat melakukan receiving, hendaknya kita selalu melakukan cross-check apakah barang yang datang sesuai dengan apa yang kita pesan, dan melakukan komplain terhadap supplier jika terjadi kesalahan. Selanjutnya storing. Ketika storing, kita baiknya mengecek apakah barang sudah tersimpan dengan baik atau tidak. Dan juga kita harus mengecek apakah proses FIFO yaitu first in first out sudah terlaksana dengan baik atau belum.
Dan terakhir adalah inventory. Biasanya ketika melakukan inventory, kita harus jeli dalam melakukan penghitungan jumlah sisa barang yang ada di dalam gudang dan juga memantau apakah ada pemborosan belanja atau over order, sehingga cost tetap rendah dan meningkatkan revenue.